Hai, kembali lagi dengan saya Kak Mel Cebas, yang artinya itu adalah channel bebas yang memberikan sesuatu yang hal positif buat teman-teman semua. Dan kali ini Kak Mel bakalan bahas tentang video yang bakalan bisa membuat kita mungkin bisalah diambil dari sisi positifnya ya guys ya. Jadi kali ini Kak Mel bakalan bahas tentang video persahabatan guys. Jadi kalau kita itu lagi milih-milih sahabat itu memang harus dengan cara yang hati-hati. Kita itu nggak sembarangan harus memilih orang, supaya kita itu dapat menentukan orang tersebut pantaskah jadi sahabat kita atau tidak. Tapi sebelumnya kalian itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan bunyikan lonceng notifikasinya guys, supaya kalian itu bisa selalu update terus tentang video-video aku yang berkaitan dengan hal positif pastinya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video aku. Untuk yang di luar sana pasti sudah tidak asing lagi yang namanya itu sahabat. Tapi kenapa ada sahabat yang bisa menusuk kita dari belakang guys? Dan ada juga sahabat itu yang benar-benar ingin menjadi sahabat kita dan yang tulus untuk melakukan hal apapun yang dapat membantu kita dalam situasi apapun. Tapi kenapa di luar sana itu ada kata sahabat yang menusuk dari belakang guys? Itu kenapa bisa terjadi? Padahal itu sudah disebut sahabat loh. Tapi kenapa bisa dia itu menusuk kita itu dari belakang tanpa nggak tahu diri gitu kan? Jadi gini, sebenarnya itu yang salah itu bukan sahabat kita itu sendiri guys. Jika kita melakukan hal yang positif tapi sahabat kita itu tidak suka, itu sebenarnya itu bukan salah dia, tapi salah kita sendiri. Kenapa kita menyebutkan dia itu adalah sahabat kita, padahal dia itu tidak pernah suka apa yang kita lakukan gitu. Seharusnya seorang sahabat itu adalah orang yang mendukung kita dalam keadaan apapun. Contohnya, kita sedang membuka usaha dan kita menceritakan hal itu kepada sahabat kita. Seharusnya sahabat kita itu mendukung kita, mensupport kita, dan membantu kita. Bagaimana caranya supaya usaha ini berjalan dengan lancar? Bagaimana caranya supaya usaha kita ini dapat menghasilkan sesuatu yang berguna gitu. Bukan malah sahabat kita ini malah melarang kita itu jangan lakukan itu, karena itu nggak baik kayaknya sama kamu. Lagi ngapain sih kamu itu buat usaha yang nggak penting kayak gitu? Otomatis nanti usaha itu juga nggak akan berjalan dengan lancar. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mendukung, bukan sahabat yang melarang kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu baik, sesuatu yang menurut kita itu membangkitkan usaha kita. Itu bukan sahabat guys namanya. Jadi buat kalian di sana yang baru saja sampai di kota dan menemukan orang baru, jangan pernah langsung menyebut orang tersebut adalah sahabat kamu, walaupun kalian itu sudah 1 minggu 2 minggu berkenalan dan dia itu melakukan yang terbaik buat kamu, ataupun dia menemani kamu di saat kamu tidur, dia menemani kamu di saat kamu bercerita, dan dia mendengarkan semua keluh kesah kamu. Itu belum tentu sahabat guys. Jadi kalian yang di luar sana itu hati-hati untuk memilih sahabat ya kan. Banyak di luar sana yang kita jumpai itu sahabat yang kita sebut sahabat, tapi dia itu malah membohongi kita, dia itu malah menusuk kita dari belakang, dia itu malah menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Itu yang kalian sebut sahabat. Oleh karena itu kalian harus melihat dulu dari dalamnya bagaimana cara dia itu menyikapi kamu, bagaimana cara dia itu mendengar curhatan kamu, solusi apa yang dia kasih terhadap kamu itu, apakah solusinya itu adalah solusi yang positif atau yang negatif. Kalau yang positif berarti dia itu memang pantas untuk disebutkan sahabat, tapi kalau yang solusinya negatif malah menjatuhkan kalian ataupun malah menjauhkan kalian dari kebenaran tersebut, maka itu bukan sahabat guys. Dan banyak di luar sana yang beranggapan, dia itu sahabat aku loh, karena kami itu selalu bersama-sama, kami selalu masak sama-sama, kami nyuci sama-sama, bahkan kami mandi sama-sama. Itu khusus untuk wanita.
Dan banyak sekali orang yang berpikiran orang yang kita baru kenal itu karena sifat dia itu yang baik, polos, dan sifat dia itu yang menunjukkan kerohaniannya, itu langsung disebut sahabat guys. Bukan seperti itu caranya kalau kita itu pengen menyebutkan dia itu sahabat. Jadi kalau kita itu pengen banget mendapatkan sahabat, apalagi kita itu jauh dari orang tua ataupun kita lagi di luar kota, kalian kenali dulu sifat dia gitu. Kalian kenali sifat dia itu, kalian dalami dulu dalam cara dia berbicara, cara dia menanggapi kamu bagaimana, cara pola pikir dia itu bagaimana. Karena banyak sekarang orang yang memakai topeng berbuat baik kepada kita tapi ada maunya guys. Itu adalah orang yang sangat-sangat harus kita hindari. Dan saran saya, seharusnya kalian itu memilih sahabat itu yang LDR gitu ya kan. Kita itu bukan hanya pacar aja yang LDR, tapi sahabat juga kita harus milih itu yang LDR. Kenapa? Karena kita akan tahu sahabat itu walaupun dalam keadaan LDR masih pantaskah disebut sahabat atau tidak gitu. Jadi jangan pilih sahabat yang 24 jam itu sama-sama kita guys. Karena walaupun dia itu sebenarnya 24 jam sama kita, walaupun sebenarnya itu baik depan kita, kita belum tentu apakah yang kita lakukan, apakah yang kita miliki itu sepenuhnya dia itu suka guys. Jadi sebenarnya sahabat yang LDR itu adalah sahabat yang positif gitu. Karena apa? Karena kita bisa menceritakan semua keluh kesah kita, tapi dia masih tetap mau mendengarkan kita walaupun keadaan kita itu dalam berjauhan gitu. Dia memberikan hal positif, dia mendukung kita. Nggak perlu setiap hari untuk curhat-curhat terhadap dia guys. Cukup sekali 2 hari aja, sekali seminggu. Itu pun karena keterbatasan, karena dia itu kerja, kita kerja gitu kan. Jadi kalau seumpamanya dia itu merespon kita dalam keadaan baik, dia itu adalah betul-betul sahabat kita. Dia bisa membantu kita walaupun dalam keadaan jauh. Beda dengan yang dekat ini, tapi ada juga yang dekat yang betul-betul membantu guys. Saya tidak membilangkan sahabat yang dekat itu adalah sahabat yang tidak pantas disebut sahabat ya. Ini beda-beda. Jadi ada sahabat yang dekat itu tapi masih mau menceritakan kita itu di belakang kita gitu. Apalagi kalau kita itu berkaitan dengan ekonomi gitu kan guys ya. Jadi kenali sahabat kalian itu. Ada juga sahabat yang sudah jauh LDR, istilah seperti itu, tapi ada juga sahabat kita yang LDR itu yang bisa menusuk kita dari belakang. Jadi nggak sepenuhnya, nggak selamanya LDR. Sahabat yang LDR itu adalah sahabat yang positif, sahabat yang pantas untuk disebut kan di dalam doa kita. Mungkin bukan 1 atau 2 orang lagi yang mempunyai sahabat di saat kita itu lagi bersamaan kayak gini, lagi berdekatan kayak gitu guys. Jadi sahabat yang pantas itu disebut sahabat adalah kita yang sedang down, kita yang sedang dapat masalah, tapi dia itu selalu memberikan motivasi, selalu membantu kita dengan cara merespon kita, bukan dalam bentuk ekonomi juga dia bantu kita gitu. Jadi kalau seumpamanya ada sahabat kalian yang menceritakan ataupun yang membantu kalian dengan memeluk kalian ataupun memberikan respon yang baik, bahkan membawa kalian itu dalam doa, itu adalah yang pantas kalian sebut sahabat guys. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya yang mempunyai sahabat dekat kayak gitu kan, udah lama bersahabat, kalian bisa itu melakukan hal positif sama dia itu. Tipsnya itu ada kok ya. Jadi kalau kalian punya sahabat dekat, kalian otomatis sudah tahu sifat-sifat sahabat kalian itu. Ada sahabatnya itu hanya 2 orang, ada yang 3 orang, ada juga yang 4 orang bahkan lebih gitu kan. Jadi kalau kita itu pantas disebut sahabat itu, kita harus mengenali dulu sifat-sifat dia itu. Gampang nggak sahabat kita ini tersinggung sama omongan kita. Jadi kita itu kalau punya sahabat yang gampang tersinggung, kita itu harus menjaga cara omongan kita, cara sikap kita terhadap dia, karena kita juga harus menghargai dia, karena itu adalah mungkin bagian dia yang sudah ada sejak lahir gitu. Ada juga sahabat kita itu yang belak-belakan ngomong gitu kan, yang ngomongnya itu kasar tapi kadang omongannya itu benar gitu kan. Ada juga sahabat kita yang mendukung kita dalam keadaan apapun, tapi caranya itu mungkin di mata kita itu salah gitu ya kan. Contohnya
ada sahabat kamu yang ngomongnya itu kasar, terus dia itu selalu ngomong kasar terhadapmu walaupun sebenarnya tujuannya itu adalah positif. Jadi kita juga harus menghargai dia. Jadi mungkin seperti itulah sifat dia, seperti itulah cara omongan dia. Dan ada juga sahabat kita itu yang memiliki sifat yang pendiam gitu, nggak terbuka, walaupun sebenarnya itu kita itu sudah lama bersama, sudah lama bersahabat. Jadi kita itu harus menghargai dia juga, walaupun dia diam-diam, setidaknya kita itu selalu bertanya kepada dia, apa yang sedang kamu pikirkan, apakah ada masalah gitu. Jadi ada juga sahabat kita itu sifatnya itu yang sangat mental dan mungkin sangat apa sama laki-laki gitu, sangat terobsesi gitu, ya tau lah kayak gitu kan. Pasti ada itu teman kita itu ataupun sahabat kita itu yang memiliki hal seperti itu ataupun sifat yang seperti itu. Jadi kita itu hanya bisa mengarahkan dia itu ke dalam hal positif. Jangan sampai dia itu terjerumus hanya karena cara laki-laki itu memperlakukan dia. Kita harus tetap memantau dia, harus tetap mengajari dia supaya dia itu tidak gampang gitu terpengaruh sama laki-laki gitu kan guys. Karena kalau kita memiliki sahabat yang banyak gitu ataupun yang 5 paling banyak itu kita harus mengenalinya itu. Dan dalam persahabatan itu tidak ada yang namanya egois guys, pasti ada yang egois gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya kita itu sering berantem, sering ada perselisihan dalam persahabatan tersebut, tetaplah berdamai. Walaupun kita diam-diaman itu sama sahabat kita itu, tetaplah berpikiran positif. Kita itu sudah membangun persahabatan ini dengan susah payah, kita itu sudah mengenali jiwanya. Ya kalaupun kita marah terhadap sahabat kita itu, ya cukuplah itu hanya sebentar dan jadikanlah itu sebuah pelajaran, ya kan. Dan selalulah minta maaf kepada sahabat kalian jika kalian itu melakukan kesalahan guys. Jadi kalau umpamanya ada pun kesalahan yang dibuatkan oleh sahabat kita terhadap kita itu selalu merespon dia guys. Jangan sampai kita itu diamkan itu berturut-turut sampai lama lah gitu ya kan. Kita juga harus memahami posisi dia gitu, kita juga harus memahami keadaan dia gitu. Mungkin dia itu berbuat kesalahan itu karena ada penyebabnya, mungkin karena ada problem gitu terhadap keluarganya, makanya dia itu bersifat aneh terhadap kita, sampai dia itu tidak pernah menghargai kita. Jadi yang namanya sahabat itu adalah sahabat yang saling mensupport, sahabat yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka gitu, dan sahabat yang tidak akan pernah membocorkan rahasianya terhadap orang lain, walaupun sebenarnya orang lain itu membantu kita untuk mengetahui sifat ataupun pribadinya sahabat kita. Yang namanya sahabat itu, dalam apapun masalah sahabat kita itu, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun sifat sahabat kita itu, kita harus siap menerimanya. Itulah yang namanya persahabatan guys. Jadi kita harus melengkapi gitu. Kalau ada sahabat kita yang punya kekurangan seperti ini, kita harus melengkapinya dengan kelebihan kita. Jangan karena ada orang yang tidak suka sama sahabat kita itu, terus orang itu membusuk-busukkan ataupun mengomongin ataupun mengasih tahu, memberitahu kepada kita itu bahwa sahabat kita ini tidak pantas untuk kita dekatin. Kita jangan mudah terpengaruh sama omongan orang lain guys, karena dua kali sudah kita sebut orang itu sahabat kita, kita harus pertahankan yang namanya persahabatan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam apapun yang masalah apapun yang dihadapin ataupun sifat buruk apapun yang dia miliki, dia itu adalah tetap sahabat kita. Jadi kita itu jangan pernah mudah terpengaruh sama orang lain, sama omongan orang lain yang akan merusak persahabatan kita guys. Jadi saran saya adalah kita akan tetap menjaga komunikasi kepada sahabat kita, walaupun sebenarnya tiap hari kita itu berantem, ada perselisihan dalam persahabatan itu, kita akan tetap tegar, kita akan tetap mendukung, dan kita akan tetap memeluknya, dan kita akan tetap membawa nama dia di dalam doa kita. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mendoakan sahabatnya itu dalam keadaan apapun, walaupun kita itu disakitin oleh sahabat kita itu, kita akan tetap membawa dia dalam doa, karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan terhadap persahabatan kita. Kalau memang Tuhan membubarkan persahabatan kita, itu akan terjadi walaupun lama prosesnya gitu, walaupun lama perjalanannya.
Jadi setiap kali ataupun setiap anggota yang kita hadapi ataupun setiap pergumulan yang kita hadapi terhadap masalah ataupun terhadap sahabat kita itu adalah suatu pelajaran yang diberikan Tuhan. Mungkin ada pelajaran yang baru yang akan kita kutip dari seseorang tersebut, walaupun seseorang tersebut itu sudah menyakiti kita gitu. Sahabat yang kita anggap selama ini adalah baik, bahkan sahabat yang kita percaya selama ini, tiba-tiba dia itu menyakiti kita, menusuk kita dari belakang, itu adalah suatu pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya kan? Mungkin itulah salah satu jalan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya orang tersebut tidak kita sebut lagi yang namanya sahabat gitu guys. Jadi buat kalian yang masih tetap kokoh sampai sekarang persahabatannya itu, lanjutkan dan jangan pernah tergiur ataupun terpengaruh sama omongan orang lain gitu. Tetaplah bersahabat, melakukan hal yang positif, dukung sahabat kamu gitu dalam keadaan apapun guys, karena sahabat itu adalah kehidupan kita yang kita jalanin di saat kita jauh dari orang tua. Karena dari sahabat pun kita itu bisa semangat, bisa mendapatkan sesuatu yang baru gitu, yang bisa mengubah hidup kita gitu di saat kita jauh dari orang tua guys. Oke, cukup sampai di sini pembahasan video aku tentang persahabatan guys. Jadi kalian itu ngambilnya itu dari sisi positifnya aja ya kan. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian itu selalu update dengan video-video aku yang terbaru. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, share, dan komen video aku juga ya guys ya, karena kalian itu adalah motivasi Kak Mel, kalian itu adalah yang membuat Kak Mel jadi bergairah ya kan ya, melakukan hal positif gitu supaya Kak Mel itu lebih semangat lagi untuk memberikan ataupun menyalurkan hal-hal positif kepada kalian semua yang terjadi di kehidupan kita ataupun yang nyata gitu ya, yang kita alami gitu guys. Semoga kalian sehat selalu, dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian. Jangan lupa untuk di subscribe ya guys.